yang sudah Bapak Ibu Saudara berikan. Kiranya Tuhan Yesus yang semakin memberkati hidup kita. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang akan kita dengar boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pengharapan baru di dalam Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap waktu yang boleh kami lewati dengan penyertaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena kami memiliki Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada di setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan tetap abadi.
yang di surga, kami bersyukur untuk anugerah kesempatan yang Tuhan sediakan. Sore ini kami boleh bersama-sama dengan saudara seiman menikmati hadirat Tuhan, dan juga kami boleh diingatkan akan anugerah Tuhan yang selalu menolong, menjagai, memberkati, mengatur yang terbaik terjadi dalam hidup kami. Kami belajar terus mengalami dan menikmati anugerah dari Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami naikkan syukur, kami mau belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita akan siapkan hati kita akan kembali belajar tentang tema anugerah. Langsung kita mulai saja. Ya. Grace centered atau hidup yang berpusat di dalam anugerah Tuhan. Hidup yang berpusat di dalam anugerah Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin mengumumkan satu kegiatan yang nanti di akhir bulan akan kita adakan bareng-bareng. Nanti akan saya upayakan nonton bareng bersama. Ini ada webinar Giving My Best, dan judulnya ini untuk dunia kerja ya. Saya harap karena semua kerja ya, semua kerja, jadi saya harap ini bisa ikut. Ini waktunya malam, jam 7 malam, dengan pembicara Ibu Angelin Cia Susilo. Ini ketika saya kontak dengan beliau, ini bukan orang sembarangan ternyata, Bapak Ibu. Ini bukan orang sembarangan karena dia ada di belakang layar. Dia termasuk konsultan perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia ini. Kita tahu toko-toko atau semacam katakanlah Atria Furnitur, Lotte Mart, Makro. Ada yang biasa ke mall ketemu dengan AC ya, Ace Hardware, Informa. Nah, beliau ini konsultan manajer perusahaan-perusahaan itu. Nah, jadi kita akan belajar bareng-bareng dengan webinar yang akan diadakan pada Selasa 26 Oktober 2021 pukul 7 malam. Bagi yang ingin belajar bersama silakan datang ke gereja. Nanti kita akan nonton bareng untuk belajar webinar ini ya. Bapak Ibu, kita akan baca satu firman Tuhan di dalam Mazmur 73 ayat 3. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Dalam versi bahasa Inggris dikatakan, for I was envious at the arrogant when I saw the prosperity of the wicked. Ya, aku iri pada orang-orang yang arogan, orang-orang fasik, orang-orang yang sembarangan. Ketika aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Bapak Ibu, namanya iri. Kita semua mengalami. Hari ini pun saya percaya kita sempat iri. Siapa di antara kita yang gak pernah iri? Semua pernah. Malahan sering. Bahkan penulis kitab Mazmur ini dengan jujur dia berkata, Tuhan, Anda bisa lihat di Alkitab Anda di Mazmur 73 ini dikatakan Tuhan itu baik. Di awal-awal dikatakan Tuhan itu baik. Tapi aku cemburu. Aku iri. Ini jujur banget Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang selama ini kita rasakan. Tuhan, aku menjaga kelakuanku baik, ibadahku baik, tapi kenapa uripku gak baik? Malah orang yang kelakuannya gak baik, gak kenal Tuhan, gak pernah ibadah, gak pernah kenal Gusti Yesus, gak mengalami keselamatan dalam Tuhan, kok malah hidupnya lebih baik? Ini kita bangga Bapak Ibu. Kita iri dengan yang lain. Kita iri dengan orang yang di luar Kristen, tapi kok kelihatannya uripnya pena-pena banget ya. Kelihatannya kartuku umat, posting piknik, kelas, corona sudah piknik yang bendina. Sing Kristen
Ya, seperti ini. Ya, Bapak Ibu, iri hati. Apa sih pengertian dari iri? Iri hati, ya. Iri hati itu disebut juga dengan dengki atau cemburu. Ini adalah suatu emosi yang timbul ketika seseorang tidak memiliki suatu keunggulan. Sekali lagi saya ulangi, iri hati adalah suatu emosi yang timbul ketika seseorang tidak memiliki suatu keunggulan. Baik itu keunggulan prestasi, kekuasaan, atau lainnya, ya. Orang yang iri ini menginginkan yang tidak dimiliki, menginginkan yang tidak dimiliki, atau jikalau ada orang lain yang memiliki, mengharapkan hilang, randuwe maneh. Nah, ini iri. Iri adalah satu bentuk reaksi yang timbul ketika seseorang terobsesi akan sesuatu yang tidak bisa dimiliki. Sebenarnya pengertian iri dengan cemburu itu beda, Bapak Ibu. Cuma dalam bahasa Indonesia kadang disamakan, iri maupun cemburu itu sama. Sebenarnya beda, karena cemburu itu biasanya kan antara ada rasa cemburu, rasa tanda ada cinta. Nah, biasanya antara suami istri atau yang sedang pacaran dan sebagainya itu ada cemburu. Artinya ada kepemilikan tetapi takut kehilangan, takut kecantol wong liya. Nah, ini cemburu. Sudah memiliki tapi takut kehilangan. Ini pasti akan menghasilkan cemburu. Tapi kalau iri, belum memiliki, sudah marah duluan. Nah, ini namanya iri. Ya. Jadi iri itu belum memiliki tetapi tidak suka kalau orang lain memiliki. Itu iri. Ada satu kisah, Bapak Ibu. Ada satu kisah tentang burung elang. Di satu hutan ada burung elang. Burung elang ini dia ada sedikit kelainan karena dia lebih pendek dibandingkan teman-temannya. Sehingga karena dengan tubuh yang lebih pendek ini terbangnya nggak bisa tinggi-tinggi banget. Kalau yang teman-temannya terbang di atas awan, menembus awan. Nah, yang elang kecil ini tidak bisa. Dan dia iri dengan teman-temannya ini karena dia nggak bisa terbang tinggi. Dan karena dia nggak bisa memiliki kemampuan untuk terbang tinggi, dia iri dan dia berharap, dia berperasaan, dia terobsesi. Burung-burung elang yang lain pun kalau terbang nggak boleh tinggi-tinggi. Bahkan kalau perlu nggak ada lagi burung elang selain dirinya. Saat dia ketemu dengan pemburu, namanya Fabel ya, kita dengan burung elang dengan binatang ini, dia ngomong kepada pemburu, Pak pemburu, aku pengen ngetes kemampuan panahmu. Ya, pemburu datang dengan membawa panah. Kamu bisa nggak? Mana itu? Ada, lihat, itu ada burung elang terbang tinggi itu. Dia sedang terbang, melayang-layang, muter-muter itu pasti gampang kok tembak itu. Kalau kamu memang ahli dalam berburu, mesti kamu bisa mana burung elang yang sedang terbang itu. Si pemburu sampaikan, aku memang terlatih dan melatih diriku untuk memanah. Bahkan hewan-hewan yang bergerak, benda-benda yang bergerak pun aku panah, aku bisa. Cuma aku ngerti ada, kalau yang bergerak itu di darat itu gampang, anginnya nggak terlalu kencang. Tapi kalau tembak panahnya ke atas itu beda aturannya. Ada angin yang akan mempengaruhi, apalagi dengan anak panah yang aku miliki ini seperti ini nggak ada penyeimbangnya, pasti nggak akan pernah kena, karena akan selalu meleset, melengkung dan nggak tepat sasaran. Untuk bisa nembak panah ke atas itu harus ada keseimbangan di belakang anak panah itu. Ya biasanya sih tak kasih bulu-bulu dan sebagainya supaya panahnya seimbang. Ketika burung elang yang pendek ini mendengar penjelasan
si pemburu ini dia langsung kepikiran, mana gini aja, Pak Pemburu, tak bantu, ya. Aku pengen ngerti kemampuanmu untuk nembak burung elang yang sedang terbang tinggi itu. Tak bantu dengan tak berikan buluku. Nah, monggo, ini bulu saya. Bulu diterima, bulu burung elang yang pendek itu taruh belakang, ditali dengan rapat, kemudian ditembakkan. Anda tahu? Jos. Gagal. Aduh, kurang jauh, terlalu tinggi itu, susah. Si elang yang pendek memberi saran, Anda aja gini, kita ada bukit, kita naik agak tinggi biar sasarannya lebih pendek. Oke, kita coba naik ke bukit. Dan aduh, bulunya diserahkan lagi. Bapak Ibu, Anda bisa menebak akhir cerita ini. Burung elang yang terbang tinggi masih bisa terbang tinggi. Si pemburu dengan anak panahnya habis karena berkali-kali mencoba, nggak akan pernah bisa memanah burung elang yang terbang tinggi. Dan si burung elang yang iri, yang pendek, lambat laun apa yang terjadi? Kehabisan bulu. Dia malah nggak bisa terbang. Dan untuk mengobati kejengkelan si pemburu ini, burung elang yang nggak punya bulu gantian yang diburu. Bapak Ibu, iri hati itu kecenderungannya malah merusak diri sendiri. Bahkan dalam Amsal 14 ayat 30 dikatakan, hati yang tenang itu menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Jika ada iri terhadap orang lain, maka yang pertama kali dirugikan adalah tindakan diri Anda sendiri. Yang rugi itu adalah kita sendiri kalau kita iri. Bapak Ibu, iri mayoritas atau kebanyakan itu negatif. Ada beberapa iri yang positif, Bapak Ibu. Ada iri yang baik. Ada iri yang baik. Iri yang baik itu adalah iri yang mengubahkan, menginspirasi. Istilah kita ngomong meletik, biar semakin memicu kemajuan. Suatu saat saya diundang, itu awal-awal saya pelayanan di tempat ini. Beberapa mungkin yang masih ingat, waktu awal-awal kita bersama-sama bertemu di gereja ini, nggak ada LCD ya. Yang ada apa dulu? Oh, HP. Kecil, oh HP kecil. Ya. Dan ya semua tahu lah, oh HP. Nah, suatu saat saya dapat undangan untuk hadir di gereja GES. Ya itu Masyarakat pernah pelayanan di sana, GES, Gereja Excellent Service yang ada di Solo Baru, Pandawa. Kalau tahu pojok jalan kolam renang Pandawa itu di sana. Nah, karena yang memberi undangan ke saya itu ngiming-ngimingi, Bapak Ibu. Datanglah ke sana, nanti ada bagi-bagi LCD, Nek ada undangan, apalagi dengan iming-imingan seperti itu, mah mesti ya belum. Kalau dikai kok gratis lagi, ya seneng, ya. Saya datang ke sana, diwawancarai, gimana Pak? Pelayanan di mana? Saya di Sumber. Jemaat bagaimana? Ya masih perintis dan sebagainya. Ini selama ini kalau ibadah pakai apa? Pakai OHP. Nah, oke. Nanti kita seleksi ya. Ya, siap. Nah, datang ke sana Bapak Ibu. Ya, saya percaya Anda semua tahu apa yang saya alami. Tidak ada LCD dari sana ya. Saya nggak pernah melaporkan ada LCD dari sana. Tetapi ternyata di sana saya mengalami iri yang baik. Karena Bapak Ibu di sana saya melihat ada gembala sidang setempat yaitu Bapak Lukas Halim Pranata, sudah sepuh sekitar umur 60-an saat itu ya. Itu berarti sekitar 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang umurnya berapa siapa sekarang? Pak Halim itu 70-an ya? 74 ya, betul. Sekitar
60-an lebih pokoknya di sana itu. Nah, sudah sepuh ngutak-atik laptop ngajarin tentang ini PowerPoint. Saya diajari betul di sana itu diberi presentasi bagaimana membuat PowerPoint, bagaimana tentang isi worship. Ya tadi waktu tampilan Bapak Ibu jemaat sekalian bisa dibantu dengan teks pada waktu menyanyikan pujian, aplikasi isi worship namanya. Kemudian juga dijelaskan namanya hamba Tuhan, persiapan khotbah itu didukung dengan yang namanya aplikasi Sabda. Aplikasi yang dimana banyak membantu terjemahan Alkitab, tafsirannya, kata-kata aslinya dan sebagainya. Bapak Ibu, saya yang duduk masih muda saat itu karena baru saya ingat saya baru nikah berarti sekitar 27-28an, melihat beliau yang sepuh ngajari tentang teknologi itu rasanya nah kita malah kualek ini. Harusnya yang muda-muda yang gercep, ini malah yang sepuh malah sudah melek dengan teknologi. Dari kejadian itu, saya pulang tidak membawa LCD, tapi saya pulang membawa iri yang baik, iri yang mengubahkan diri saya, iri yang mengubahkan visi saya, iri yang menginspirasi. Saya harus belajar. Saya nggak boleh dibatasi umur LCD nyapa sinau. Akhirnya meskipun nggak ada LCD, belum ada LCD, masih ada OHP. Saya ingat waktu itu kami beli laptop netbook namanya, bukan laptop tapi laptop yang kecil itu netbook. Saya isi dengan aplikasi isi worship. Saya cari bagaimana sih isi worship itu. Saya belajar bagaimana presentasi dengan PowerPoint. Mungkin ada ngomong loh, Pak LCD orang duit nyapa golek-golek lebih. Saya siapkan semuanya. Karena pulang dari peristiwa itu, saya mengalami iri yang baik, iri yang mengubahkan diri saya, iri yang menginspirasi saya. Beberapa mungkin juga sempat mengalami wong kae usahane kerjaane iso promosi, aku yang kudu iso. Nah, hal seperti namanya iri yang baik yang memicu kita berjuang, berusaha lebih baik, gak mudah menyerah, gak mau dibatasi dengan keadaan, pengen berkembang, pengen lebih baik, pengen lebih maju. Ini iri yang baik, ini iri yang positif. Cuma kebanyakan, seperti yang saya katakan, banyak iri yang negatif, banyak iri yang jelek, iri yang merusak. Karena Bapak Ibu, iri ini dalam Amsal 14:30 sejatinya adalah berasal dari gambar diri yang sakit, merasa ada yang salah, banyak yang kurang dalam diri, dan menilai bahwa Allah salah dalam memberi. Allah salah, Tuhan Allah salah dalam mengatur berkatnya. Tuhan Allah tidak adil dalam membagi porsi anugerahnya. Sehingga setiap kali melihat orang yang merasa lebih dari dirinya, marah. Melihat orang lain diberkati, marah, sirik, iri. Melihat orang lain berprestasi, iri. Ini namanya iri yang negatif. Itu sebabnya kenapa iri itu ternyata adalah musuh dari anugerah. Karena kalau yang namanya anugerah, kita diberi apapun, itu pasti akan bilang terima kasih, matur nuwun. Tapi kalau orang yang iri diberi itu akan ngomong cuma ini tok. Nah, gak menghargai banget pemberiannya. Masa cuma sampai ini? Nah, itu namanya orang yang sakit dalam jiwanya. Gak menghargai, sudah diberi. Bahkan kalau kita kemarin belajar namanya anugerah itu, kita sebenarnya gak layak diberi, gak layak dikasihani, tetapi diberi. Gak layak untuk dikasihi, tetapi dikasihi. Itu namanya anugerah. Gak layak untuk diberi, tetapi tetap diberi. Dan seharusnya kalau sadar akan posisinya yang gak layak ini, ketika diberi bilang matur nuwun.
Tetapi orang yang iri diberi malah nyacat. Ini namanya iri. Dan iri adalah lawan dari anugerah. Iri hati adalah protes atas pemberian Tuhan. Merasa Tuhan tidak adil dalam memberi. Tuhan dianggap salah. Tuhan dianggap keliru. Tuhan dianggap kurang becus, tidak adil dalam membagi berkat atau porsi anugerahnya. Ya, sekarang kita lihat diri kita sendiri. Kita banyak iri. Kita banyak iri dengan orang lain. Kita iri dengan berkat orang lain. Kita iri kalau orang lain dapat bonus, teman kerja kita dapat bonus, dapat promosi. Mungkin ketika ketemu dengan teman SMA, reuni, kanca SMP, wah, tak wis beda, ketok luwih sugih, nah iri. Ya. Ada yang ngomong rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri, ya. Karena kita nggak tahu, mungkin tetangga setiap hari ngeresiin, nyambuti rumputnya atau punya alat pembersih rumput. Kita nggak tahu, kita cuma ngangkat kaki dan berharap makin hijau. Nah, tetangga kerja keras merawat rumputnya dan kita merasa iri karena rumputnya lebih hijau. Bapak Ibu, kita menginginkan hal yang sama bahkan lebih, dan kalau bisa orang lain tidak mendapatkannya. Dan kalau ada orang lain yang mendapatkannya, hilang sedikit miliki itu. Nah, itu iri. Betapa jahatnya iri. Musuh dari anugerah. Nah, kita akan belajar iri dalam Alkitab. Yang pertama tentang tuan dan pekerja bahan di kebun anggur. Dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16, ya, ceritanya ini saya singkat saja ceritanya Bapak Ibu. Ada seorang tuan pemilik kebun anggur. Dia butuh pekerja. Dia butuh orang upahan untuk merawat kebun anggurnya. Pagi-pagi dia keluar, jam 7 dia keluar. Dia jalan dan dia di perempatan pasar dia ketemu dengan orang yang hanya duduk saja, berharap ada orang yang bisa dibantu dan akan beri upah. Nah, Anda bisa lihat, Anda bisa baca di Matius 20 itu. Kemudian dia jawil, mas, kamu nganggur ya? Nggih bos, nganggur. Ini aja, kamu ke kebun anggurku, tuh yang sana. Sebelah ada pohon jati yang besar itu rodok maju didik. Nah, di situ kamu akan melihat kebun anggur yang luas. Kamu ke sana kerja dari jam 8 sampai nanti jam 5. Nanti upahmu 1 dinar. Ya, 1 dinar itu adalah upah harian rata-rata. 1 hari 1 dinar. Siap. Nah, dia berangkat dari pagi jam 8 sampai jam 5 dia sudah ada MOU perjanjian, nanti dia akan dapat upah 1 dinar. Kemudian si tuan ini siang-siang jam 12 kembali jalan-jalan. Dia melihat orang nganggur lagi di pinggir jalan, dijawil lagi. Mas, nggak ada kerjaan, kok cuma duduk-duduk aja di sini ngelamun lagi. Ngoten-ngoten bos. Nah, seperti itu. Gini aja, kamu ke kebun anggurku, kerja di sana, nanti jam 5 tak beri upah. Siap. Nah, karena jenenge diberi upah, langsung dia berangkat, dia kerja. Siang-siang datanglah tenaga bantuan 1 orang yang kerja dari pagi, mikir dulu. Lah kok enak? Belum mana ini? Oh, berarti nanti mesti ada bonus sih. Dia mikirnya seperti itu. Oke, nggak apa-apa, yang penting bayaran plus bonus barangkali ada. Nah, kemudian sore jam 4 si tuan ini kembali datang, kembali jalan-jalan, ketemu lagi orang nganggur. Kemudian dijawab lagi, nganggur ya,
Wajah-wajahnya ketok banget wajah-wajah pengangguran. Yang kebun anggur rapopo mangkat. Dapur sonten itu Pak. Rapopo tentang mana sebuah apa ono resik supete mobil harus sedang mangkat. Siap. Nah, berangkat ya. Berangkat dan tiba jamnya jam 5 jam kajian. Dan ternyata semua diberi sama. Yang datang jam 8 pagi diberi 1 dinar. Yang datang jam 12 siang diberi 1 dinar. Yang datang jam 4 sore diberi 1 dinar. Yang datang paling pagi jam 8 mendetek neng hati nih. Lah kok kayak kerjanya cuma 5 jam, iki apa mana kerja cuma 1 jam, lah kok bayarannya waduh. Aku yang keringetan wiwit jam 8 sampai jam 5 ini kok cuma sedinar. Ya ampun karepe piye? Ya protes Pak, protes bos, gak adil. Dan yang dijawab, tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti keadaanmu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Menurut aku gak adil. Lagi duit-duitku, kebun-kebun anggurku dewe, iki bondo-bondoku dewe, tak gaji 1 dinar ya sesuai kesepakatan kan. Umpama ada orang lain lewat tak kasih pun juga aku bebas menggunakan. Ini kan uang-uangku sendiri. Bapak Ibu, ini merupakan gambaran iri hati. Iri hati itu adalah perlawanan atas anugerah kemurahan Tuhan. Tuhan bebas memberi siapapun. Tuhan bebas memberkati siapapun. Bahkan Alkitab berkata bahwa Bapa yang sempurna menurunkan hujan kepada orang jahat dan orang baik. Dia bebas. Walaupun nanti di akhir hidup ini ada hitung-hitungan sendiri. Tapi selama dalam kehidupan ini gak perlu kita iri. Dan gak perlu kita buang-buang tenaga, buang-buang waktu dengan iri. Karena iri itu melawan anugerah Tuhan. Ya, perhatikan bahwa iri itu adalah perlawanan terhadap anugerah Tuhan. Kemudian dalam Alkitab ada lagi kisah mengenai iri. Ini kisah Miriam Harun yang iri kepada Musa. Anda bisa baca dalam Bilangan pasal 12 mengenai kisah ini. Saya ceritakan seperti ini Bapak Ibu. Bilangan 12 ayat 1. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini Musa umurnya sudah 120 tahun, sampun sepuh, sudah lanjut. Dan Alkitab menjelaskan dia mengambil seorang perempuan Kus. Perempuan Kus ini tandanya bahwa dia bukan orang Israel. Dia berarti bangsa lain, perempuan dari bangsa lain. Kemudian yang terjadi Miriam ini Bapak Ibu, Mbak Yune Musa. Jadi suku Lewi itu secara khusus keluarga Musa itu yang paling bareng namanya Miriam. Nomor 2 namanya Harun. Nomor 3 yang paling ragil namanya Musa. Ya, jadi Miriam ini pada waktu dia masih remaja, dialah yang ngawasi Musa. Karena Musa masih balita itu dilarung, maksudnya bukan dilarung tapi dilarung, dihanyutkan di Sungai Nil dalam kerajaan, dan yang mengawasi
supaya Musa nggak diapa-apakan, bayi Musa nggak diapa-apakan, itu adalah Miriam. Jadi Miriam ini rumangsa aku sing ngopeni kowe sejak kecil. Lah kok kelakuanmu wis tuwa kayak ini. Apalagi mungkin dia dapat diwaduli, namanya istrinya Musa ini adalah Zipora, ya. Zipora datang mungkin kepada Miriam, wadul foto-foto itu seperti itu ya, sama-sama hati perempuan. Adik iku kebangetan. Wis tuwa-tuwa ya ora duwe hati ya. Seperti itu mungkin karena mendapat curhat, akhirnya Miriam tambah gregeten. Dia bangkit membela hak perempuan. Mungkin seperti sinetron Indonesia, bukan promosi kan, sinetron Indonesia istri yang teraniaya. Sinetron itulah. Nah, bangkitlah Miriam membela kepentingan Zipora dan dia memprovokasi Harun. Harun, kenapa Mbak Yu? Dewi kebiangatan. Nah, Musa kan kelakuannya tuwa-tuwa kayak ngono dah. Memprovokasi Harun dan sebagainya. Akhirnya Harun ngomong, oke Mbak Yu, laras. Nah, akhirnya dua orang ini menghampiri Musa. Sejatinya Harun tuh nggak ngerti apa-apa, cuma karena dia dikorongi oleh Miriam, akhirnya dia ikut-ikutan bolone Miriam, bolone Zipora mendebat Musa. Bapak Ibu, yang terjadi kemudian di ayat yang kedua, kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga Ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya coba membayangkan seandainya kalau fokus omongan Miriam dan Harun ini fokus kepada kelakuan Musa yang mengambil perempuan Kus, ya mungkin nggak akan sampai Tuhan marah. Karena ceritanya ini kemudian Tuhan marah. Tetapi dalam perdebatan itu Miriam berkata, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga yang berfirman? Artinya seperti ini, kelakuan wis ora bener, ora cetok, moralmu aib bagi keluarga besar kita. Wis minggir, gak pantas kamu jadi pemimpin, gak pantas kamu jadi nabi. Sekarang biar kami yang maju. Nah, Harun dan Miriam ini mulai menyerang urapan Tuhan, mulai menyerang kenabian yang Tuhan berikan kepada Musa. Saya bayangkan umpama Miriam dan Harun ngomong dengan baik-baik, kalau Musa didudukkan, ini nggak baik, melakukan begini. Nah, tapi karena sempat terucap perkataan bahwa bukankah dengan perantaraan kita juga Tuhan berfirman, menunjukkan bahwa di dalam hati Miriam dan Harun ternyata ada iri dengan porsi urapan, jabatan, wewenang, dan kepemimpinan Musa. Dan kasus perempuan Kus ini dipakai mereka, dipolitisasi mereka untuk mendebat Musa, menggulingkan kepemimpinan Musa. Tuhan marah. Ayat 10 dikatakan, dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berbalik kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Karena Miriam yang memprovokasi otak dari kegiatan perdebatan ini, yang terjadi Miriam dihukum kusta 7 hari. Jangan tanya mengenai penyakit kusta. Kita kadang dengan bau borok saja, baunya minta ampun, gak enak. Kusta lebih parah. Saya ingat saya pernah sampaikan, saya pernah punya pengalaman tetangga yang kusta. Baunya dari radius 50 meter tercium bau yang gak enak, kakinya yang busuk. Kusta seperti ini. Bapak Ibu, iri hati Miriam memprovokasi Harun
mengkritik Musa. Akhirnya Miriam sendiri kena hukuman Tuhan, Musa. Kemudian kisah yang terakhir mengenai iri hati, salah satu kisah yang saya ambil yaitu mengenai perumpamaan tentang uang mina. Ini kisah ini Bapak Ibu saya akan ceritakan dulu. Seperti ini, bahwa ada seorang tuan, seorang raja kecil yang nanti akan dinobatkan sebagai raja, ya. Kemudian sebelum pergi berangkat penobatan, raja kecil ini memanggil 3 hambanya. Masing-masing diberi 1 mina. Dalam Lukas 19, Anda bisa baca 1 mina. 1 mina itu uang, ya, uang. Ini kisah ini mirip-mirip dengan 1 talenta itu, dengan talenta, perumpamaan tentang talenta. Diberi 1 mina, 3 hamba diberi 1 mina, 1 mina, 1 mina, sama porsinya. Porsi minanya sama, cuma dalam hasilnya beda. Yang 2 dikerjakan, ditanggung jawabi. 1 hamba datang laporan, Tuan, 1 mina yang Tuan berikan, lapor jadi 10 mina. Excellent banget, excellent banget. Dalam 1 mina kamu jujur, kamu setia, kamu bertanggung jawab, kamu kreatif, kamu dapat upah jadi gubernur 10 kota. 10 kota. Hamba yang kedua datang, bos, laporan 1 mina yang Pak Bos berikan bertambah jadi 5 mina. Well done, good job. Kamu terbukti setia, jujur, bertanggung jawab, kreatif. 5 mina, 5 kota bagian. Urus 5 kota. Hamba yang terakhir datang, Tuan, ini mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Artinya apa? Dia ngomong, bos, jenengan kebangetan, kejam, Tuan yang kejam, Tuan yang gak adil, Tuan yang senengannya ngambil, wis ra duwe, wis susah, tambah susah. Niku panjenengan. Nah, secara otomatis Tuan ini dan secara tidak langsung hamba ini berpendapat seperti itu. Kemudian jawab si tuannya, dia berkata seperti ini Bapak Ibu dalam Lukas 19. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, perhatikan ini. Sebenarnya si hamba ini selain orang yang iri, hamba yang gak bertanggung jawab, juga termasuk hamba yang malas. Ya, jadi ingat baik-baik. Iri hati itu kebanyakan satu paket dengan orang yang gak bertanggung jawab dan pemalas. Ini orang yang iri seperti itu. Nah, kemudian Tuhan itu berkata, katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, ya, jadi iri hati pun juga dikomentari sebagai satu kejahatan. Aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu. Kamu ngomong aku keras, kamu ngomong aku kejam, kamu ngomong aku nggak pernah menaruh, kamu ngomong aku nggak pernah menabur, hanya ngambil tok, terjadilah sesuai perkataanmu itu. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang 1 itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah punya 10 mina. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga yang ada padanya. Dia langsung dimiskinkan. Bapak Ibu, tidak main-main dengan yang namanya iri hati ini. Sebuah kejahatan di mata Tuhan, bahkan sebenarnya dosa yang sengaja. Dosa yang sengaja, nggak ada. Aku rasa ngojo iri kesandung rasa ngojo. Tapi kalau soal iri hati itu dosa yang sengaja.
dan selalu satu paket dengan kemalasan dan tidak bertanggung jawab. Dan ingat Bapak Ibu, dosa yang pertama pun adalah saat di mana Hawa itu iri. Dosa pertama itu adalah dosa iri hati juga. Saat itu Hawa digoda, kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi seperti Allah. Kamu kan selama ini hanya segambar dengan Allah, serupa, mirip-mirip dengan Allah. Tetapi kalau kamu makan buah ini, kamu plak seperti Allah. Yang belajar pelajaran agama, ingat ada istilah imago Dei. Imago Dei. Dei itu Deus. Dei, Deus itu artinya Tuhan. Imago itu segambar, citra, serupa, cerminan, ya. Hawa ketika melihat buah itu, dia menyadari aku selama ini levelku hanya imago Dei, segambar, mirip, serupa dengan Allah. Ya, aku pengen jadi Dei. Imagone diilangi. Bapak Ibu, dan akhirnya dosa masuk. Hati-hati dengan sikap iri hati ini. Sekali lagi, ini adalah dosa yang sifatnya sengaja, bahkan dosa yang melawan langsung kepada Tuhan. Ketika kita iri, sebenarnya kita sedang mengkritik anugerah Tuhan. Kita sedang mengkritik berkat Tuhan. Bahwa apa yang kita miliki, apa yang menjadi berkat Tuhan yang kita rasakan saat ini kurang akeh, gak bener, gak sesuai, gak seperti yang diharapkan. Itu orang yang iri hati. Menyatakan bahwa Tuhan tidak adil, Tuhan tidak maha kuasa dalam mengatur, memperlakukan umatnya dengan kejam dan semena-mena, memberontak kepada Tuhan yang disengaja, menyangkal karakter Tuhan yang sempurna, maha adil, serta maha kasih. Ini virus yang namanya iri hati. Tidak ada obat yang kebal. Tidak ada satupun kita yang kebal dengan iri hati. Kita rawan terjangkiti virus iri hati ini. Satu-satunya vaksin yang bisa mempan atas iri hati itu adalah ketika kita punya hati yang hanya menginginkan Tuhan. Mazmur 73, ya, kalau Mazmur 73 ayat 3 tadi berkata, aku iri dengan kemunculan orang fasik. Mazmur 73 bagi yang terakhir dikatakan, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ya, Bapak Ibu, satu-satunya obat supaya kita nggak terinfeksi dengan iri hati itu adalah ketika kita nggak banyak keinginan. Saat kita nggak banyak keinginan, cuma ini susah. Karena mau nggak mau, apalagi hari-hari ini kita ini adalah makhluk yang penuh keinginan. Ingin sembuh, ingin sandangan, ingin gaji muda, ingin omah, ingin ganti motor, pengen duwe mobil, pengen bojoku berubah, pengen anakku dan mentas, pengen A, pengen B, pengen C, pengen Z sama nah iso barangnya Z, A, B, A, C, A, D, nah tambah-tambah A, B, C, D, E, nah pengennya tambah. Kita makhluk yang selalu haus dipuaskan dengan keinginan kita, dan ada banyak keinginan. Satu-satunya cara supaya kita nggak mudah iri hati dan nggak banyak terjebak jatuh dalam keinginan itu adalah menginginkan Tuhan lebih dari yang lain. Menginginkan Tuhan lebih dari segalanya. Saya percaya beberapa di antara kita mungkin bergumul soal sakit penyakit, bergumul soal kesembuhan. Tapi saat kita menginginkan Tuhan lebih dari sekedar sembuh, itu artinya hati kita gak mudah dikuasai ini. Saya sadar juga beberapa dari antara kita bergumul soal ekonomi keuangan, bebas hutang. Apakah
ingin Tuhan itu lebih dari segalanya, lebih dari harta benda, bahkan lebih dari rasa bahagia itu sendiri. Percayalah, rasa bahagia yang muncul dari dunia ini gak akan selamanya, gak akan permanen, pasti akan pudar. Ingat, mungkin pertama-tama punya motor anyar ya, pelatih J putih, tulisannya J abang, wah sebagai bahagia daerah, hormon endorfinnya bangkit, hormon bahagia bangkit. Lambat laun, sebulan, 2 bulan, rada kusam, setahun, 2 tahun, cicilan lunas dan sebagainya. Kemudian tahun kelima, tahun ke-6, oli ini bocor, stoknya mati. Nah itu mulai gak menarik sama sekali. Lewat polisi dulu dodak. Gak enak banget. Dulu waktu awal-awal punya platnya masih putih abang itu mah bahagia daerah umum. Lambat laun, kemana rasa bahagia itu? Apapun rasa bahagia yang dari dunia ini tidak akan pernah permanen, tidak permanen. Dan hanya jiwa kita ini hanya disetting, satu-satunya yang membuat kita puas permanen, puas secara paten itu hanya Tuhan saja. Bapak Ibu, Mazmur 23 ayat 1 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jehovah is my shepherd. Tuhan Allah adalah gembalaku. I shall not want. Aku tidak akan banyak keinginan. Ketika Tuhan menjadi gembala kita, ketika Tuhan menjadi keinginan kita, ketika Tuhan menjadi obsesi kita, I shall not want. Aku tidak akan banyak keinginan. Saya sengaja terus di sini. He not only know what you need, He is the only one who has what you need. Dia bukan hanya tahu apa kebutuhan kita. Dia bukan hanya tahu apa yang kita butuhkan saat ini. Dia tahu, Allah Maha tahu. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Tapi sejatinya, dialah satu-satunya yang bisa dan menjadi kebutuhan kita. Hanya Tuhanlah sebagai kebutuhan kita. The only one who has what you need. Apa yang kita butuhkan, the only one yang bisa memuaskan itu hanya Tuhan saja. Hanya Tuhan saja. Kiranya anugerah Tuhan senantiasa mendrive kita, menggembalakan kita, menjadikan kita takkan kekurangan, tak banyak keinginan, terjauh dari iri hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk anugerah yang kami terima. Dan buat hati kami terus menyadari dan mensyukuri ini semua. Kami sadar betapa rawannya kami jatuh dalam dosa iri hati. Ya Tuhan, selamatkan kami, bebaskan kami Tuhan dari rasa iri. Tuhan pimpin, Tuhan tolong. Kami semua yang belajar, kami semua yang mendengar firman Tuhan, kiranya Tuhan terus arahkan kami. Tuhan gembala kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang mulia. Amin. Ya, baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita selesai ibadah shift yang ke-1 dan juga shift yang kedua pukul 5 sore. Saya sampaikan pengumuman untuk jadwal sepekan. Yang pertama, besok hari Minggu pagi itu ada hamba Tuhan tamu Bapak Pendeta Agus Setiadi, khusus untuk Minggu pagi pukul 7 ya. Kemudian untuk WL-nya pagi Mbak Megita, singernya Butina dengan Bu Rika. Kemudian untuk sore hari WL-nya Mbak Heni, singernya Bu Sari dengan Bu Ambar ya. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari Senin besok akan ada ibadah remaja pemuda pukul 18 ya, atau nanti jam bisa disesuaikan bagi yang kerja ya, silahkan nanti bisa berunding dengan Mbak Anggi dan Mbak Megita ya. Hari Senin, jadi hari Senin besok akan ada ibadah remaja pemuda. Kemudian untuk
sekolah minggu yang biasa yang diadakan minggu ketiga diundur minggu keempat ya, karena besok minggu akan ada tamu dan selesai itu juga akan ada acara di gereja. Jadi mohon supaya anak-anak sekolah minggu yang harusnya minggu 1 dan 3 diganti minggu yang keempat ya. Itu pengumumannya. Jadi bukan minggu depan tapi minggu depannya lagi ya. Kelihatannya bulan ini ada 5 minggu ya, sehingga besok minggu itu diundur minggu keempat untuk sekolah minggunya. Itu pengumumannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih atas kehadiran seluruh jemaat. Mohon supaya semuanya tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Jangan kita lengah, tetap selalu menggunakan masker dimanapun kita berada. Silakan Bapak Ibu akan memberikan salam sehat ke kanan kirinya, karena tidak boleh berjabat tangan ya. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati ya. Saudara semuanya bangkit berdiri, kita pujikan tadi ya, Tuhan menolongku. Kita tutup ibadah kita pada malam hari ini. Akan selalu kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Dia pelihara. Di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, bersyukur untuk malam ini anugerah dan hadirat Tuhan kami rasakan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir memberkati kami semua saat ini. Kami sadar dan kami mempercayai Tuhan Allah yang baik dan sempurna dalam kasih-Nya
telah mengatur yang baik terjadi dalam hidup kami. Kami percaya hati-Mu Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan bagi kami. Hati Bapa yang baik selalu merancang yang terbaik terjadi bagi anak-anaknya. Demikian pula Engkau Tuhan bagi kami. Engkau Bapa kami. Kami beriman Tuhan baik bagi kami. Tuhan baik bagi keluarga kami. Tuhan baik bagi pekerjaan usaha dan dagangan kami. Tuhan baik bagi kesehatan dan fisik kami. Tuhan baik dalam setiap pergumulan yang kami alami. Engkau baik dan senantiasa baik. Hati kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami imani. Kami pulang membawa berkat, kami pulang membawa urapan, kami pulang membawa kuasa dari tempat maha tinggi, dari Allah Bapa yang sangat, sangat dan sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu, kami terima urapan-Mu. Mari jemaat, angkat tanganmu tinggi-tinggi dengan iman. Terimalah berkat yang dari tempat maha tinggi. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Anak Allah Tuhan kita Yesus Kristus, hikmat, penyertaan serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menjadi milik saudara saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang terima berkat Tuhan bersama kita katakan amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.